Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang ibu yang saat ini lagi gundah gulana dan bingung karena merasa gagal dalam mendidik anak. Anak saya berumur 19 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah bekerja. Sebelum bekerja dia menjadi anak yang nurut dan anak rumahan. Tapi setelah dia kerja kemudian mulai berubah. Dia mulai sering keluar malam, main, dan jika ditanya jawabannya adalah katanya lembur di pekerjaannya. Tapi suatu saat ketahuan kalau dia berbohong. Ternyata setelah saya tanyakan kepadanya, dia jujur pada saya bahwasanya dia bosan di rumah. Apa-apa tidak boleh, dilarang. Kesenangan dicarinya di luar seperti misalnya di rumah dilarang main musik. Tidak boleh memainkan alat-alat musik dan dia merasa terkekang. Dan mohon Ustadz memberikan solusi kepada kami. Pertama, saya katakan tidak perlu Anda mengatakan saya gagal. Ya, tidak perlu Anda mengatakan saya gagal karena tadi Anda bercerita anak itu penurut. Dari kecil sampai ini penurut, kemudian di usia sekian dia terpengaruh dengan lingkungan. Jadi nggak perlu Anda katakan gagal. Alhamdulillah Anda sudah berhasil untuk mengantar anak sampai usia yang sedemikian besar penurut. Maka pertama ini yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, ketika berhadapan dengan anak, kita itu kalau bisa berusaha untuk memberikan pengarahan kenapa anak boleh ini, kenapa tidak boleh itu. Sebagian orang tua itu malas, ya saya katakan seperti itu. Malas untuk ngobrol panjang lebar dengan anak. Orang tua lebih suka mengatakan kerjakan ini, tinggalkan itu. Tok, tidak dijelaskan kenapa kamu mesti mengerjakan ini, kenapa kamu mesti meninggalkan itu. Akhirnya yang ada di dalam benak anak adalah orang tua ini otoriter, segala apa nggak boleh, dan seterusnya. Maka yang perlu dilakukan oleh orang tua, ketika dia menginginkan anak melakukan sesuatu, sholat misalnya, harus dijelaskan kenapa kita sholat. Wah Ustadz itu buang-buang waktu Ustadz. Loh, justru itulah investasi kita. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar sholat kamu. Makanya perhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk sholat, sering sekali Allah menggandengkan perintah sholat itu dengan manfaat. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Jadi Allah itu enggak cuma nyuruh sholat, enggak. Nah, Allah tidak hanya sekedar menyuruh sholat, akan tetapi Allah juga menjelaskan kenapa mesti sholat. Ya. Dan itu enggak cuma satu ayat, banyak ayat. Nabi SAW juga seperti itu. Ketika menjelaskan tentang sholat, Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Ini manfaatnya. Jadi ketika anak kita suruh sesuatu, jelaskan maksudnya apa. Begitu pula ketika anak dilarang sesuatu, kita harus jelaskan kenapa nggak boleh. Makanya perhatikan, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Atau kama qala, "Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Sehingga saya ayatnya bunyinya seperti itu. "Wala taqrabuz zina," janganlah engkau mendekati zina. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kenapa zina itu enggak boleh didekati. Di situ disebutkan sesungguhnya zina itulah perbuatan yang keji, ya, jalan yang jelek, ya, enggak bagus dan seterusnya. Nah, inilah bagaimana kita berusaha untuk menjelaskan kepada anak. Ya. Kita berusaha untuk menjelaskan anak kenapa enggak boleh ini, kenapa harus ini, gitu. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah berusaha untuk merubah image bahwasanya Anda telah gagal. Ini yang pertama, karena sejatinya Anda telah sukses, alhamdulillah, mengantar anak sampai usia segitu. Kemudian yang kedua, Anda perlu menjelaskan kenapa saat Anda mengatakan kerjakan ini, Anda harus jelaskan alasannya apa. Saat Anda mengatakan jangan lakukan ini, Anda harus jelaskan sebabnya apa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah saya katakan kepada Anda, ciptakan suasana yang nyaman di rumah. Suasana yang nyaman di rumah itu adalah dengan menganggap anak itu, dengan menghargai keberadaan anak di rumah. Jadi ketika anak pulang ke rumah ditanya, disapa, ya, diajak untuk berbicara, bagaimana pekerjaan tadi di luar, bagaimana nyaman tidak pekerjaannya, apa yang tadi kamu obrolkan dengan teman-teman, ngobrol gitu sama anak.
Sehingga anak merasa betah, keberadaannya di rumah itu dihargai sama orang tuanya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah doakan. Sesungguhnya doanya orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Maka jangan pernah Anda berhenti untuk mendoakan anak Anda. Semoga anak Anda kembali menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Allahumma amin.